사람들은 무언가 잃어가나 보다. 그치만 나랑은 상관없는 어른들의 일이다. 난 뭔가를 잃기엔 너무 18이니까. Kayaknya emang nih kita nggak bisa deh menjanjikan kita nggak akan memberikan teori gelap. Karena semakin kesini kayaknya ini drama makin gelap aja ya. Hanya karena satu kalimat dari si Hido dewasa ini rusak semua kebahagiaan gue sepanjang episode itu. Ya kan? Kayak gue baru kok minggu lalu tuh kita sudah menjanjikan sesuatu yang berpositif thinking gitu, kayak kita nggak akan ngebahas soal teori-teori lagi. Tapi tiba-tiba aja dong di ending episode 10, hah? Apa itu karya wisata? Aku tidak pernah pergi karya wisata. Maksud lo apa? Lo siapa? Lo impostor ya? Gue yakin nih cewek nih bukan Nahido nih, gue yakin. Ini kayaknya impostor sih kata gue. Iya, gue tuh tiap kali kita masuk ke masa sekarang itu, gue pasti ngerasa cemas gitu loh, kayak apalagi nih ada hal-hal keganjilan apalagi nih yang akan mereka kasih ke kita gitu. Cuman di episode 10 itu ternyata kan enggak kan, dia cuman kayak buat transisi sama-sama kaki jempolnya memar kan, kayak gue oh ya udah nggak ada apa-apa. Taunya di ending malah masuk lagi ke masa sekarang dan ngasih kalimat yang penuh makna itu gitu. Gue sebenarnya juga udah ngerasa sih kayak episode minggu ini tuh terlalu menyenangkan gitu. Gue kan kalau dikasih kebahagiaan pasti ngerasa oh apa nih abis ini gue bakal dibikin nangis apa gimana gitu. Cuma gue gak nyangka sih kalau bakal dipancing dengan kalimat kayak gitu. Ya kan? Padahal itu beneran kayak 2 episode adalah sebuah traktiran buat semua orang, apalagi orang yang udah dengki sama Goyurim kayak gue gitu. Kayak bener-bener episode 9 sama episode 10 itu adalah ini waktunya buat having fun aja gitu. Kayak akhirnya adegan yang gue tunggu-tunggu ditayangkan gitu kan. Mereka liburan naik mobil bareng segala macam gitu. Walaupun gue gak nunggu Yurim tobat, tapi akhirnya dia tobat juga gitu kan. Bisa-bisanya ya mereka menyelipkan sekalimat itu dan langsung itu kayak ngubah semuanya gitu. Dan segala kecurigaan teman-teman gue dan tentu saja gue yang termakan omongan teman-teman gue setiap kali kita nonton bareng tuh kayak beneran kejadian gitu. Awalnya tuh gue tidak pernah merasa ini sebuah masalah gitu. Tapi teman-teman gue selalu merasa kayak kok Hido dewasa ini beda banget sama Hido yang anak-anak. Kayak maksudnya kenapa sih mereka tidak memutuskan untuk mengcasting pemeran Hido dewasa ini ya udah Kim Tae-ri aja gitu. Toh ibunya juga kan orang yang sama tapi didandanin tua gitu kan. Iya. Nah, terus yang kedua, kenapa kok gue merasa, kata teman-teman gue ya, kenapa kok gue merasa Hido dewasa ini tuh beda banget sama Hido waktu masih remaja gitu. Dari cara ngomongnya, dari bubbly-nya, dari segalanya itu tuh beda banget gitu. Terus teman-teman gue tuh selalu bilang kayak, ayo Gangku, kamu siapa? Kamu bukan Hido kan gitu. Nah awalnya tuh gue tidak mempermasalahkan itu. Maksud gue kayak gue merasa bahwa hidup tuh dinamis dan orang pasti bisa berubah di satu titik gitu kan. Maksudnya kayak bagaimana lo membawa diri lo ketika lo remaja dan bagaimana lo membawa diri lo setelah lo punya anak mungkin saja bisa berbeda gitu. Tapi gue tidak melihat itu sebagai sebuah masalah seperti yang dilihat oleh teman-teman gue. Tapi beneran deh saat obrolan Hido sama Mince di mobil itu kayak oh ini yang dimaksud sama orang-orang. Jadi kayak gitu akhirnya. Oh jadi ini yang kecurigaan teman-teman gue kemarin bahwa ini memang bukan Hido yang sama dengan Hido yang waktu remaja gitu. Dan ya dialog pendek itu ya akhirnya menambah keyakinan gue bahwa ini orang emang imposter sih kata gue. Cuman nggak tahu nih gimana ceritanya mereka bisa sampai di tahun 2022 dan dia tuh amnesia gitu. Karena kalau misalkan beneran dia amnesia tuh kayak masa sih drama ini plot twistnya cuman dia amnesia gitu doang gitu. Kalau gue sih gue yakin itu emang Hido, karena kan beberapa kali kayak contohnya yang waktu dia inget banget tuh nasihat ayahnya soal kemampuan itu tuh kayak anak tangga bukan terus melambung tinggi. Maksudnya kayak banyak lah yang mengindikasikan dia beneran Hido gitu kalau menurut gue. Cuman gue memang agak menyayangkan
kenapa artis ini yang dipilih sih? Gue bukannya no hard feeling ya sama artis ini ya. Cuman mungkin karena gue tidak gitu mengenal artis ini, jadi gue karena nggak pernah ngeliat dia acting di drama-drama lainnya, gue tuh jadi ngerasa gue sulit gitu untuk berusaha mencari clue dari dia. Gue nggak bisa ngebaca ekspresi dia tuh sebenarnya tuh lagi sedih, lagi Iya, iya. apa gitu. Gue jadi kayak bingung ini sebenarnya muka dia tuh kayak gimana, gue nggak ngerti. Makanya gue jadi frustasi sendiri. Jadi karena gue nggak terbiasa sama dia, gue nggak bisa ngebaca dia untuk mengambil clue gitu loh. Iya. Kalau Aca kan kalau nonton Hard, gue nggak tahu dia lagi sedih karena dia sedih, dia lagi marah atau dia lagi senyum, sama aja Ketawa. mukanya pada masa itu gitu. Kalau sekarang mungkin sudah berbeda gitu. Tapi iya sih, gue setuju sama lu juga sih. Mungkin karena aktor aktris ini pun juga pemeran yang kita belum pernah bahas sebelumnya drama dia gitu ya. Beda cerita kalau mungkin misalnya orang yang udah kita tahu gitu yang memainkan Nahido, mungkin kita akan lebih ada apa ya, kayak excited gitu. Tapi mungkin itu juga sih yang menurut gue dan teman-teman gue sebuah kesengajaan kenapa akhirnya mereka memilih peran Hido dewasa ini dimainkan oleh bukan pemeran remajanya gitu, supaya ya kita tidak mudah untuk tahu sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh drama ini dan plot twist apa yang mereka sedang simpan menuju ke akhir. Iya, Gitu. cuman kan yang kayak waktu sebelumnya kita bilang kalau misalkan mereka jadi ketemu lagi di saat udah tua, kayak jadi nggak ada feeling gitu Iya. loh, kayak ini siapa sih kalian, siapa, aku tidak mengenal kalian. Katanya kalau ini gosip dari temen gue juga yang ngelihat, yang ngebaca forum-forum di komentar-komentar netizen gitu, ada yang bilang, ada yang curiga, ini spekulasi sih kayaknya ya, ada yang bilang kalau pemeran Baek Jin dewasa itu nanti Jo In Sung. Terus kayak what? Kenapa tiba-tiba ke sana? Gak tahu, makanya terus tiba-tiba ada yang bilang kayak gitu. Terus gue anjir, tapi emang kita kan nggak Ngarep doang mungkin. kali. Tapi kan emang kita belum tahu nih Baek Jin dewasa orangnya siapa kan, kita kan nggak tahu kan. Iya. Dan maksud gue kayak level of secrecy-nya 2521 ini menurut gue udah setara Marvel Cinematic Universe gitu loh, Wih. kayak lo nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Dan ya memang setiap kali Mince muncul di episode itu pasti ada plot twist selalu tuh kayak gitu. Kan lo kalau nonton episode sebelumnya kalau Mince nggak ada kayak di episode 9 happy aja kan orang-orang, kayak ya udah kita nggak ada kepikiran macam-macam gitu. Kalau udah nih anak tuyul muncul, udah deh. Udah tahu nih pasti nih bawa bala nih pasti nih. Ya cuma maksud gue, ya kenapa tiba-tiba Jo In Sung gitu. Misalkan Jo In Sung terlihat di lokasi syuting 25-21 gitu atau apa gitu. Ya nggak tahu kan, namanya juga spekulasi, sama aja kayak kita menspekulasikan Baek Jin mati. Balik ke si Hido versi dewasa ya, amnesia tadi. Menurut lo, kenapa tuh dia bisa sampai ngomong kayak gitu? Padahal sebelumnya dia kayak, wah aku yakin ini akan berlangsung selamanya. Tahu-tahu dia bilang, nggak ada yang berlangsung selamanya, ibu lupa gitu. Hah? Apa? Karya wisata? Aku tidak pernah pergi karya wisata. Apaan sih kek? Lu bener-bener party pooper tau gak sih? Ngerti gak? Kayak kita lagi happy-happynya terus tiba-tiba dia Iya, kenapa tuh menurut lo? satu hal yang mungkin gue gak bisa terima, walaupun mungkin itu kemungkinan paling besarnya ya adalah kecelakaan dan amnesia sih. Tapi apa yang menyebabkan itu dan bagaimana itu terjadi, itu yang gue nggak bisa sampai sekarang gitu. Dan happy-happynya drama ini di tahun 98-99 itu membuat gue jadi merasa bahwa bisa nggak sih kita menghentikan waktu di situ aja gitu, kayak kita nggak usah menuju ke masa depan dan segala macem gitu. Sejauh ini gue masih tetap berpikir bahwa ya akan terjadi sesuatu gitu, karena gimana ya, kayak gue tuh nggak pernah nonton drama dan seingin itu karakternya tuh mati gitu. Gue bukan berarti gue ingin siapapun mati ya di sini. Ko Yurim nggak apa-apa lah karena gue masih kesel sama dia. Tapi kayak bagaimana cara mereka menceritakan kehidupan di masa sekarang dan persinggungannya dengan masa lalu yang kayak seolah-olah tidak ada kaitan sama sekali. Maksudnya ada kaitan sih, tapi kayak nggak ditunjukkan secara gamblang gitu. Kayak misalkan banyak hal aneh yang pada akhirnya membuat gue jadi merasa kayak masa sih plot twistnya akan kayak gitu yang semuanya kecelakaan terus semuanya mati dan terus semuanya atau satu yang selamat terus tiba-tiba dia amnesia gitu. Karena
hal tergelap yang bisa gue pikirkan sekarang adalah kecelakaan itu terjadi yang menyebabkan Hido hanya bisa mengingat bagian-bagian membahagiakan dari hidupnya sampai di satu timeline tertentu gitu. Nah akhirnya itu ke-stop, jadi kayak parsial gitu loh amnesianya gitu. Dan dia nggak bisa ingat sama orang-orang yang pergi ke pantai pada saat itu. Tapi permasalahannya adalah dia masih ingat Baek Yijin nih. Berarti Yijin adalah orang yang penting dong sampai di titik di mana dia masih bisa ingat sama Yijin ketika kecelakaan itu terjadi. Kalau misalnya ada kecelakaan. Tapi ya masuk akal juga karena selama kita 10 episode pun kita sudah dikasih lihat bahwa perjalanan Hido dari dia merasa bahwa Baek Yijin tidak ada perasaan apa-apa, dia tidak merasa apa-apa ke Baek Yijin sampai akhirnya dia naksir, itu aja kan sebuah roller coaster emosi seorang remaja gitu. Dan gue merasa itu juga sangat lekat buat Nahido ketika dia udah dewasa. Tapi jarak antara dia di usia SMA sama dia yang di tahun 2022 itu kan jauh banget ya. Jadinya mungkin gue nggak yakin apakah spark dari cinta pertama itu tuh masih terasa sampai dia tua, yang membuat dia hanya ingat Baek Yijin dibandingkan dengan Injolmi misalnya. Injolmi itu kan sosok yang penting banget dalam hidup dia, di mana ketika dia kesepian, dia punya teman gitu. Dan bagaimana senangnya Hido ketika dia merasa akhirnya dia bisa berteman dengan Goyurim. Dan itu sangat aneh sih menurut gue, kenapa nama Goyurim tuh gak pernah muncul ketika dia sudah dewasa dan cuman Baek Yijin aja yang disebut gitu. Dan adegan waktu nyokapnya pun juga nyebut soal ngelihat foto-foto lama yang kayak wah iya kalian masih anak-anak pada saat itu, berarti kan di satu momen dia pernah ingat dong dia punya teman-teman masa kecil. Tapi kenapa dia bilang dia nggak pernah pergi karya wisata? Dan kenapa kita harus memikirkan statement itu tuh berlebihan banget gitu? Bisa jadi mungkin adegan itu dia cuma sekedar oh iya gue lupa gitu aja nggak sih? Iya, atau siapa gimana tahu gitu? faktor umur doang, atau misalkan dia cuma supaya Mince diam aja nggak merajuk pengen ikut karya wisata. Iya, atau mungkin misalkan dia sudah masuk ke fase dia mau demensia, tapi sekarang demensianya gitu yang pas di dalam mobil itu gitu. Kenapa sih? Atau Hido tuh habis kena COVID, jadi dia masih kena brain fog gitu loh. Oke, bisa jadi. Iya. Tapi oke, terlepas dari apa yang gue bilang tadi, menurut lo gimana? Ada dua hal yang menurut gue cukup memungkinkan, cuman nggak gelap-gelap amat. Karena kita udah mau menghindari ya. Iya. Daripada kita digosipin sama masyarakat Twitter. Iya. Pertama dia tuh ya emang lupa aja karena udah kebanyakan ketutup memori bahagia lain gitu loh. Karena kan kita juga kadang gitu kan, kayak kita kalau reuni terus ngomong masa kuliah juga pasti ada yang inget, ada yang lupa gitu kan. Bukan berarti hal itu tuh nggak membahagiakan buat kita, cuman memang agak aneh sih mengingat bahwa itu adalah liburan pertama mereka setelah sama ini nggak pernah kemana-mana sama sekali, dan di situ juga dia ini kan lagi berbunga-bunganya kan sama Yijin kan. Banyak kayak, momen besar yang terjadi di karya wisata itu gitu, yang menurut gue kayak kalaupun misalkan oke lah ada beberapa kenangan yang mungkin kita lupa ketika kita dewasa, tapi dalam konteks drama ini gitu dan dalam konteks Nahido gue merasa kayak terlalu janggal gitu loh Nat kalau dia lupa gitu. Yang sampai ada momen juga pertama kali mereka mandi bareng kan, cewek-cewek itu. Pokoknya hal-hal pertama lah dilakukan bersama-sama ini. Terus teori lain gue itu adalah kan mereka sekarang masih umur 19 sama 23 ya. Nah kan kalau misalkan di timelinenya si penulis itu kalau gak salah di umur 20 dan 24 itu mereka akan saling menyakiti gitu loh satu sama lain. Mereka akan terluka. Dan beberapa kali di sini baik dari dialognya Hido ataupun dialognya si pelatihnya Hido itu, mereka tuh suka ngomong iya, melupakan untuk move on gitu. Melupakan untuk bertahan. Intinya kayak lupa itu bagian dari mekanisme untuk melindungi diri gitu loh. Jadi menurut gue, dia akan melupakan itu karena nanti akan ada terjadi saat dia di umur 20 tahun itu. Hubungan dia sama si Jin itu. Jadi pada saat dia terluka dulu itu tuh dia cukup banyak menghapus memori-memori yang sangat indah sama mereka, jadi kayak supaya dia bisa berdeal dengan rasa sakit itu loh. Tiba-tiba gue merasa tersusuk gitu ketika lo ngomong gitu. Kenapa lu juga mengalami itu? Iya, maksudnya
lu tahu kan gue tuh lama banget move on sama satu orang, terus ketika sekarang teman-teman orang itu juga adalah teman-teman gue, dan ketika gue ketemu sama dia tuh kayak kita ada di circle yang sama tapi kita bahkan tidak bisa bersatu gitu. Maksudnya bersatu dalam artian kayak kita nggak bisa cair gitu. Dan itu memaksa gue untuk kayak kalau gue ketemu sama orang ini, gue akan inget sama semua hal yang terjadi di antara kita, dan menurut gue itu manis tapi itu menyakitkan sekarang gitu. Oke, gue I can relate sama Nahido. Apakah ini akan mengubah pandangan gue? Iya, jadi dia melupakan hal-hal menyenangkan di usia dia 19 tahun itu. Make sense. Karena di Iya. usia 20 tahun itu dia sempat luka. Cuma nanti menurut gue yakin kan di usia 21 25 mereka akan bersatu dan jatuh cinta lagi kan. Di situ sih menurut gue dia akan memulai dari awal lagi, banyak kenangan manisnya. Atau bisa jadi ada hubungannya sama si PD produser yang nyebelin itu, seniornya si Yijin. Jadi kayak dia pengen ngebales Yijin nih, karena Yijin kesannya kayak sok banget gitu. Terus akhirnya hasil video dokumentasinya itu kayak semacam dikerjain gitu loh sama si seniornya ini. Jadi kayak Hido tuh ngerasa, kan sebelumnya si siapa namanya Yijin tuh janji kan kalau dokumenter ini tuh nggak akan membuat efek buruk buat kalian atau apalah gitu. Sedangkan kalau si PD-nya ini kan dia tuh mindsetnya kayak kita harus ada Drama bumbu-bumbu gitu. supaya rating yang naik. Mnet lah ini, dia besok jadi kepala Mnet lah nih si orang. Iya. Terus entah ada pengeditan atau dimasukin apa-apa gitu sebelum siaran, terus jadi kayak si Hido tuh kecewa gitu, dikira Yijin tuh nusuk mereka dari belakang, padahal enggak. Gue menerima itu sebagai sebuah sebuah plot di mana itu akan menambah salah satu memori gelapnya Hido di masa lalu gitu. Tapi menurut gue untuk yang si senior dan acara dokumenter ini impact-nya itu enggak lifetime gitu. Enggak yang sebesar itu gitu. Gue masih lebih merasa bahwa kecelakaan itu akan lebih besar impact-nya dibandingkan dengan hasil editing segala macam gitu. Karena menurut gue Hido pun juga kayak cukup toleran lah anaknya, dan dia juga bisa kalau misalkan Yijin ngejelasin gitu, dia pasti akan mengerti gitu. Jadi menurut gue itu enggak sebesar itu untuk dijadikan sebuah alasan utama kenapa dia memilih untuk lupa. Tapi mungkin bisa jadi itu salah satu hal yang ingin dia lupakan. Nah, gue punya teori tambahan nih. Entah kenapa gue tuh tiba-tiba kepikiran kalau Yurim itu bakal kenapa-napa. Dari awal emang, iya. Ini bukan berdasarkan kebencian gue udah memaafkan Yurim di saat Hido memaafkan dia. Kita akan bahas itu sebentar lagi, tapi oke, lanjut. Gue sama lu beda kebencian ya. Tapi entah kenapa, soalnya pertama gue tuh ngerasa kayak Yurim ini memang dibuat dia tuh selama ini lebih ke nerima cinta dan support dari orang-orang yang di sekitar dia kan. Tapi dia sendiri untuk ke mereka tuh menurut gue tuh kayak belum terlalu ada timbal balik yang berasa gitu loh. Emang egois bitch gitu ya. Pak, maaf, tolong kebenciannya diredam dulu sedikit. Nah, terus bisa jadi gue keinget lagi nih soal peringatan bahwa reporter dengan atletnya itu tuh mesti jaga jarak gitu kan. Kita selalu mikirin Hido sama Yijin, padahal Yijin sama Yurim juga deket kan. Bisa jadi itu bukan terjadi sama Hido dan Yijin, tapi Yijin sama Yurim. Make sense. Okay. Sedangkan kalau berkaca ke sifatnya Hido ini, dia kayaknya tipe kalau misalkan dia yang disakiti, dia tuh masih bisa nahan gitu loh. Tapi kalau misalkan orang yang benar-benar dia peduliin kenapa-napa, dia tuh jauh lebih bisa ke trigger gitu loh. Yang adegan di kamar mandi ya. Yang di kamar mandi iya. Terus waktu Yurim jatuhin Magic Jar, terus dia langsung selebay itu, Yurim kamu kenapa gitu. Ternyata bisa dicopot ya. Bisa-bisanya dia cuma megang bagian dalamnya itu. Nah, bisa jadi si Yijin ini tuh kayak pokoknya dia jadi inilah kayak nggak sengaja membuat hidup Yurim itu hancur, dan Hido tuh jadi benci gitu loh sama Yijin. Mungkin entah keputusan apa gitu yang Yijin akhirnya ambil, entah untuk Yijin sebenarnya untuk menyelamatkan Hido atau apa gitu, gue nggak ngerti.
Cuman pokoknya di situ menurut gue Hido terluka. Dan Yurim ini menurut gue tipe anak yang secara mental kayaknya dia gak sekuat yang lain deh. Kayak beberapa kali kita dilihat dia tuh sengedown itu kan. Contohnya yang kayak waktu di mana tuh? Yang di atas kolam renang itu. Yang kayak sampai tanda-tanda orang mau bunuh diri gitu padahal bukan. Gue takut saat dia kena masalah gitu dia kumat nih. Berdiri di ketinggian terus gak sengaja tuh kepleset beneran jatuh. Mungkin gak sampai meninggal, cuman buat atlet kan kalau sampai kenapa-napa, apalagi lo jatuh dari ketinggian kayak gitu, bisa fatal kan. Apakah gara-gara itu ntar dia jadi gak bisa bertanding jadi atlet lagi, makanya Hido tuh jadi kayak kebakar gitu loh semangatnya. Oke, gue akan merebut semua medali ini demi Yurim gitu. Kan dia kita lihat di masa sekarang tuh medalinya banyak banget kan. Terus kalau semua diborong sama dia, si Yurim gimana? Gak mungkin ada 2 pemenang dong. Iya sih. Kalau mimpi sebagai gold medalisnya udah Hido boyong semua, Yurim jadi apa? Yurim hidupnya gimana? Nasib dia gimana di zaman sekarang? Dia pindah cabang olahraga kata gue, biar dia bisa dapat gold medal di olahraga yang lain. Tapi dia maunya ini anggar. Bahkan di saat ayahnya dan ibunya miskin dan banyak hutang pun dia nggak mau melepas anggar kan. Iya. Jadi menurut gue kalau dia kayaknya nggak mungkin pindah dengan sukarela gitu. Pasti ada hal yang membuat dia akhirnya menyerah gitu loh. Iya. Entah mungkin bisa jadi ya namanya dia juga masih remaja ya, walaupun dia udah temenan sama Hido, mungkin secara nggak sadar lama-lama akan tumbuh rasa kayak Iri. oh gue nggak bisa nih sama si Hido, gue mungkin hati gue masih terlalu keruh kayak adeknya Yijin gitu. Exactly. Gue pun juga merasa kayaknya Yurim ini adalah plot twistnya juga menurut gue. Kalau gue udah negative thinking sama orang, bisa jadi itu beneran. Kok lu kayak nyumpahin gitu kan? Enggak. Maksudnya kayak gue selalu merasa bahwa dari awal gue tuh tidak punya tidak memiliki empati buat Yurim gitu. Kayak oke lah dia dari keluarga miskin, keluarganya abis kena tipu dan segala macam gitu. Tapi dari cara dia menanggapi menanggapi kado pemberian dari ibunya, terus setelah dia menerima handphone itu dengan sukacita dan dia kemudian menerima hadiah lagi dari bapaknya pun, dia masih merasa bahwa ini tuh terlalu berlebihan buat dia gitu. Ini terlalu merepotkan buat dia gitu. Maksud gue ketika dia ngomong sama Jiung soal hal itu, dia merasa down ketika dia sedang mendapatkan kebahagiaan. Maksud gue tuh kayak what the hell is happening with you gitu. What the hell man? Kenapa lo gak bisa menikmati aja gak sih kehangatan keluarga lo gitu? Maksudnya kayak oke lah kita sebagai anak dari 2 orang tua yang sedang struggle mungkin kita ingin mengerti gitu. Tapi ketika orang tua kita merasa bahwa kita pun juga butuh istilahnya menikmati kehidupan kita sebagai remaja, gue merasa kayak ya mungkin karena gue sudah 30 juga sih ya. Jadi kayak harusnya lo menghargai itu juga gitu sebagai remaja. Lo juga harusnya kayak nikmati aja kebahagiaan dan juga perhatian itu gitu. Salah satu teman gue pernah cerita sama gue kayak, iya nih nyokap bokap gue tuh nyuruh gue kuliah terus deh kayak sementara gue pengen kerja gitu. Dalam hati gue kayak enak banget ya orang-orang masih disuruh kuliah terus mau dibayarin gitu sama orang tua. Sementara kayak gue pengen kuliah tapi kalau gue kuliah lagi gue harus bayar sendiri gitu. Maksud gue ada orang-orang yang merasa bahwa ketika dia diberikan sesuatu dia merasa tidak nyaman gitu. Sementara gue sebagai orang yang tidak pernah gitu ya, misalnya kayak Hido lah, gak pernah dapat perhatian itu dari orang tuanya pun merasa nih orang kok gini gitu. Nah itu yang selalu gue nggak bisa relate sama Yurim sebenarnya, kayak apalagi sebenarnya yang lo cari gitu. Makanya masuk akal dong ketika gue bikin artikel kayak Yurim ini kenapa sih? Apa sih yang terjadi gitu? Soalnya kayak gue lihat mungkin iya di satu titik dalam hidupnya dia mungkin sedang merasa kayak rendah gitu ya, kayak aduh gue nggak bisa dapet medali emas gitu. Tapi di luar itu universe dia suportif kok gitu. Bahkan saingannya pun gitu, Hido pun sangat menunjukkan perhatian itu ke dia gitu, sampai ngebelain dia pas dihina sama teman-teman di sekolah segala macem gitu kan. Dan gue ya sebenarnya Yurim tuh memang masih ada di fase labil sih, karena ketika dia bisa memaafkan
perilaku dia ke Hido sebelum dia tahu Hido itu adalah rider gitu, ada chance bahwa dia akan mendewasa gitu. Dia akan bisa melihat permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda. Tapi yang gue kecewanya, kenapa ketika itu udah urusannya sama orang tua dia tuh, dia agak susah untuk bisa menerima itu gitu, untuk bisa embrace aja nggak sih perhatian ini gitu, atau hargai aja gak sih pemberian orang tua gue atau gimana gitu. Kenapa dia harus merasa kayak terbebani banget? Gue gak tahu sih, mungkin itu yang gue gak bisa relate sama dia, karena mungkin ya gue bingung juga sih, kayak kesannya kayaknya emang nih orang jahat banget. Sebenarnya enggak, tapi kayak tadi gue bilang, kayak gue tidak merasa relate sama dia. Pada akhirnya gue tidak punya empati itu ke dia gitu. Kalau dari sudut pandang gue adalah, kan yang pas di scene mereka lagi duduk-duduk bareng itu terus ngomongin masalah Soal keluarga. keluarga masing-masing kan, akhirnya mereka menyadari kan kayak ya semua keluarga punya cerita masing-masing, punya masalah dan kendalanya, punya rahasia sendiri gitu. Itu udah kesebut tuh. Yang belum kesebut di sini adalah bahwa selain masalah yang berbeda-beda, mentalitas tiap orang itu juga beda-beda gitu. Kayak kalau misalkan Hido yang ada di posisi Yurim, mungkin dia akan meresponnya dengan hal yang berbeda gitu. Beda dengan Yurim atau Jiwon atau Seungwon yang berada di posisi yang sama. Jadi kayak hal yang menurut kita, Yurim kayak gitu doang, masa kayak gini sih? Cuma mungkin untuk orang-orang yang seperti Yurim itu berat gitu. Iya. Maafin gue ya, Nat. Jadi ya gitu sih, gue agak khawatir sih sama Yurim ini sebenarnya, apa yang akan terjadi sama dia. Soalnya dia sekarang ini tuh dibuat kayak segitu berharganya banget buat Hido. Gue jadi takut gitu kalau Hido tuh mentalnya breakdown tuh gara-gara kehilangan Yurim ini. Bisa jadi, tapi itu bener sih. Bisa jadi Yurim meninggal itu Lu kok seneng banget kalau bukan bahas ini? cuman sekedar teori sih sebenarnya. Kayak gue setuju sama yang lo bilang kemarin, yang lo bilang barusan. Kok tiba-tiba udah kemarin aja. Yang lo bilang barusan bahwa Yurim itu sudah seberharga itu buat Hido gitu. Bahkan gue rasa mungkin Yurim itu lebih berharga buat Hido dibandingkan dengan Untuk Yijin, saat kalau ini iya menurut kayak gue. menurut gue. Untuk saat ini iya, karena kalau Yijin tersakiti reaksinya tuh beda gitu sama ketika Yurim yang kenapa gitu kan. Karena ya memang selama 3 tahun terakhir dia sudah saling kenal sama Yurim lewat identitas yang berbeda, dan menurut gue itu alasan yang cukup jelas lah, atau istilahnya kayak tidak dibuat-buat banget lah gitu. Kalau misalkan Hido pada akhirnya bucin dalam tanda kutip ke Yurim gitu. Dan bener juga kata lo sih, bisa jadi hal yang paling menyakitkan buat Hido datang dari si orang ini. Makanya kemarin ketika gue bilang kayak apapun yang terjadi antara Hido dan Baek Jin di usia 25-21 itu nanti pasti ada hubungannya sama Yurim menurut gue. Karena ini feeling bodoh gue aja gitu. Bukan karena ya gue harapkan dari obrolan ini mungkin gue bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa oh ini ternyata kenapa gue berpikir seperti itu, tapi sekarang ini gue belum sampai ke situ gitu, belum sampai ke dimana gue bisa memunculkan teori bahwa begini yang akan terjadi sehingga hubungan mereka menjadi renggang. Itu gue belum sampai ke situ, tapi gue yakin bahwa apapun yang terjadi yang membuat mereka menjauh itu pasti ada hubungannya sama Yurim. Sampai sekarang gue masih yakin itu, dan sampai sekarang pun gue masih yakin bahwa Yurim ini tuh nggak akan selamanya berada di fase episode 9 menurut gue. Eventually dia akan kembali jadi self-obsessed bitch lagi sih. Maksud lo dia belum tobat nasuha nih? Iya, sekali ahli neraka. Sebelum diruqyah. Gak tahu ya, kayak gue lucu sih momen mereka berbaikan yang Yurim nangis itu tuh gemes banget sih. Gue meneteskan air mata lo pas ini tuh. Of course, gue gak perlu heran soal itu. Tapi kayak kenapa baru episode 9 lu udah baikan aja gitu, masih panjang loh perjalanan ini. Ya makanya karena masih dia ada pelangi di matamu yang lain yang harus dinyanyikan di jembatan. Ya makanya karena dia akan dibikin kenapa-napa. Iya sih ya, jadi kita biar sedih dulu ya. Biar makin sedih gitu ya maksudnya. Dengan semakin Yurim dibuat gemes dengan Hido. Iya sih. Well, anyway, tapi gue masih tetap seuzon sama dia, dan apapun yang terjadi sama Hido itu adalah sebuah momen yang penting juga buat Yurim gitu maksud gue. Dan
gue jadi kepikiran soal Jiwoong, Yurim, dan Seungwon. Yang mana tuh? Yang pas adegan ini loh, si Jiwoong bilang yang dia mancing-mancing mau ngajak Yurim ngedate itu loh, ngajak Yurim pacaran, cuman belum. Terus tiba-tiba si Seungwon kayak jatuhin barang. Menurut gue itu kayaknya sengaja gak sih? Seungwon jealous ya. Sebenarnya gue tim yang pengen mereka tuh beneran best friend yang murni tanpa rasa antar lawan jenis gitu loh. Cuman kayak di episode ini ada beberapa hal yang menurut gue agak ganjil, di mana perasaan Seungwon tuh lebih ditonjolkan dari biasanya gitu loh. Iya. Kayak yang pas itu, terus yang pas Jiwoong sama Yurim di koridor sekolah lagi drama pegang-pegang pipi, terus kayak bisa bangun nggak gitu, yang Seungwon kayak gitu kan. Terus pas si Jiwoong dipukulin sama guru, Seungwon tuh benar-benar segitunya melindunginya gitu ya, ngebelainnya. dan segitunya terlukanya sampai dia bahas itu di acara radionya. Seungwon berarti baper nih sama Jiwoong, dan dia masih berusaha untuk mentranslate perasaannya ke sikap sehari-harinya dia gitu ya, menurut lo? Iya, menurut gue kayak mereka ya masih pola pikir bocah aja gitu loh, kayak ya udah dia temen gue dari kecil gitu, temen main gue. Oh iya, pas ini juga pas dia lagi ngomong ke si siapa namanya, Yijin, yang pas di pantai itu, yang Seungwon bilang hidup ini sangat membosankan, cuman kalau sama Jiwoong tuh jadi berwarna gitu, jadi banyak hal-hal menarik. Tuh kayak segitu berartinya Jiwoong buat dia, kayak semua hal tuh terasa hampa buat dia, dan yang berarti cuma Jiwoong gitu. Masa sih dia rela melepaskan sumber kebahagiaan dia satu-satunya gitu aja ke Yurim? Iya. Dari spekulasi lo itu kemudian gue malah jadi semakin yakin bahwa konflik yang membuat Hido ingin melupakan bahwa dia pernah melakukan karya wisata itu ya karena masing-masing dari mereka saling menyakiti sih, bener sih. Kayak permasalahan Yurim sama Seungwon dan Jiwoong ada sendiri, terus kemudian nanti Hido, Yurim sama Yijin ada sendiri gitu. Jadinya sebesar itu clash di antara mereka yang pada akhirnya kayak persahabatan ini jadi goyah gitu. Dan kalau gue ada di posisi itu kayak iya sih, gue anggap itu tidak pernah terjadi sih. Dan Jiwoong pun juga pernah ngomong kan kayak iya gue gak ngevote dia jadi ketua kelas soalnya kalau lo sibuk gue bosen gitu. Dan pas yang Jiwoong baru kelar mandi sama Yijin, terus kan si Hido nanya, itu Jiwoong ngapain sih nempel Yijin mulu? Dia ini ya gara-gara Yijin cakep ya ditempelin mulu. Terus si Seungwon bilang iya dia emang yang sama yang cakep-cakep tuh ini kepatil gitu. Terus Yurim langsung bilang, oh jangan-jangan gara-gara itu dia ngikutin gue. Iya kan? Terus jadi maksud gue, Jiwoong ini tuh sebenarnya perasaan sukanya ke Yurim tuh gak sedalam itu gitu. Makanya dia bisa semudah itu untuk flirting ke Yurim, bilang kayak, iya kamu cantik bla segala macam. Karena dia ngelihat Yurim ya kayak Hido ngelihat idola aja gitu loh. Kayak gue ngelihat itu gitu ya. Ngelihat siapalah itu. Yang namanya tidak bisa disebutkan gitu loh. Jadi dia sekedar kayak suka, tertarik ke si orang-orang cakep ini aja, pengen deket sama mereka, pengen ini. Cuman sebenarnya secara perasaan tuh enggak ada sebenarnya. Secara deep hati tuh enggak sebenarnya. Cuman kayak ya lo ganteng, lo cantik, jadi gue suka aja gitu cuman kan. Orang yang bikin gue nggak bisa hidup tanpa dia tuh si Seungwon gitu. Iya. Gue setuju sih sama itu. Gue nggak pengen Yurim bahagia soalnya. Mendingan Jiwoong sama Seungwon lah dibandingkan sama si cewek ini. Abis Yurim juga, maksud gue oke, gue salut dengan Hido tuh segitu cepat dan mudahnya dia memaafkan Yurim. Cuman gue juga ngerti kenapa banyak orang yang kayak masih belum nerima Yurim gitu. Kayak dia tuh belum kena batunya, belum mendapatkan balasan yang setimpal gitu kan dari perbuatan kejahatan dia yang semenyakitkan itu sebenarnya buat Hido. Terus tau-tau udah dimaafin itu aja, pasti ya ada orang-orang kayak enak banget hidup lo gitu kan, lo harus menderita dulu gitu. Itu gue tuh. Nah makanya itu makin memperkuat gue bahwa Yurim akan mendapat dalam tanda kutip balasannya dengan cara yang lain. Rasakan kau Yurim. Kau akan merasakannya di neraka.
Ya. Well, ini deep banget obrolan kita ya selama 40 menit ini. Lu udah lelah Ron, gue masih banyak teori loh ini. Teori apa lagi? Gue bisa nggak kita ngebahas hal-hal membahagiakan seperti misalnya aku tidak butuh pelangi gitu, atau bukan aku tidak melihat pelangi tapi aku melihat cinta gitu, kayak tolong dong bahas adegan itulah, jangan bahas yang gelap-gelap dulu lah. Katanya udah berjanji tidak akan membahas teori gelap. Oh iya. Gimana perasaan lo ketika Yijin yang pertama dia confess soal perasaannya ke Hido gitu. Terus apa yang terjadi pada lo, kayak karena lo kan anaknya emosional banget Nat. Kalau yang sedih-sedih lo menangis gitu. Nah, ketika adegan itu tuh kayak gue penasaran deh euforia ledakan emosi lo seperti apa ketika melihat adegan itu. Gue ingin menampol pipinya Yijin saat dia mulai memberi tatapan dan senyuman itu. Kayak, kenapa dia ngeliatinnya gitu banget? iya, aduh parah. Ini selama 2 episode weekend ini tuh Yijin tuh benar-benar membuat jantung orang tuh rusak kayaknya. Tapi senangnya gue tuh Yijin tuh bisa menempatkan dirinya sebagai orang dewasa yang sedang berurusan sama remaja underage gitu. Jadi dia tidak bertindak lebih jauh gitu. Maksudnya kayak gue yakin Yijin tuh kayak pengen meluk nggak sih sebenarnya, pengen yang kayak gitu, pengen nyium kayak apa gitu, tapi kayak dia tahu masih bocah nggak boleh gitu. Kayak gue menghargai kedewasaan itu sih dari Yijin. Apalagi yang waktu adegan Hido ngaku ke dia kayak yang di sekolah, yang di Kerpanggan itu. Itu banget. Yang minggu lalu lo bilang kayak adegan di manga yang dia ngangkat kaki pas makan es krim. Itu terjadi lagi kan waktu yang dia di ruang anggar itu, yang habis dia latihan dan dia habis mengungkapkan perasaannya dia, terus dia kayak heboh sendiri, nabrak dinding, nabrakin badannya di dinding. Kayak di situ gue baru mengerti referensi lo ketika menyebut Hido adalah karakter serial cantik gitu. Iya bener, gue suka banget sih Yijin tuh gak maksa dan dia mau nyusahin tempo sama si Hido yang masih kebingungan itu gitu. Kayak padahal si Hido duluan yang membuat keributan ini, cuman habis si Yijin akhirnya ngungkapin perasaan juga, Hido malah bilang, tapi perasaan aku belum sedalam itu. Untung Yijinnya dewasa bilang, gak apa-apa kamu belum ada rasa gimana juga gak apa-apa, yang penting kamu bahagia gitu kan. Iya bener. Coba lu yang digituin, pasti lu udah jorokin kan ke bawah laut gitu. Kalau misalkan gue udah heboh mengaku gue suka sama lo, terus tiba-tiba gue juga suka sih sama lo, tapi kayak perasaan gue gak sedalam lo. Gimana sih lo nggak punya hak untuk mempermainkan perasaan gue. Apa hak lo gitu. Tapi untungnya Yijin sangat-sangat dewasa ya. Dia bisa menanggapi ledakan-ledakan emosi remaja ini dengan sangat wise gitu. Dan kelihatan banget sih dari wardrobe dan juga dari nggak tahu ya dandanan mereka ketika mereka pergi ke pantai itu. Di situ gue baru merasa bahwa wah ya ada age gap di antara anak-anak ini dengan Yijin gitu, dan di situ kelihatan banget. Jadi bagaimana Yijin membawa dirinya selama 10 episode ini pun juga tetap berasa bahwa dia adalah orang dewasa yang sedang berurusan dengan anak-anak SMA gitu. Dan itu sih salah satu hal yang gue suka juga dari drama ini, karena mereka tidak membuat hubungan asmara mereka itu sangat terkesan terburu-buru gitu loh. Kayak flow-nya enak deh buat diikuti gitu, dan make sense gitu. Nah, udah seaman itu kan menurut kita kan developmentnya perasaan mereka ini. Cuman ternyata udah slow ini pun masih dikritik sama ini loh, netizennya Korea loh. Gue kayak, gue gak ngerti, mereka tuh masih mempermasalahkan kayak Hido tuh minor, kenapa sih malah nyatain perasaannya sekarang. Kayak loh, mereka kan gak ngapa-ngapain, Yijin juga cuma bilang dia ingin kebahagiaan Hido gitu. Dan menurut gue itu salah satu penyebab juga kenapa di teaser tuh kan ada kan pas di pantai itu adegan Yijin sama Hido tuh gak sengaja tabrakan jadi kayak pelukan gitu. Nah itu tuh sempat dibahas tuh, kayak orang-orang, loh kok nggak ada sih adegan ini yang ada di teaser kemarin. Menurut gue kayak nggak tahu, kayaknya emang mereka sengaja menghilangkan itu, diganti scene bisik-bisik supaya nggak ada skinship yang berlebihan gitu loh. Karena si orang-orang Korea ini kayaknya bener sensitif banget sih untuk urusan ini. Bisik-bisiknya tapi kayak aduh udah deket banget gak sih, kayak gemes banget gak sih, kayak nyosor aja gak sih gitu. Iya, gue lihat meme yang mereka pala mereka dipaksa disatuin itu. Aduh
Tapi emang Yijin kurang ajar sih menurut gue, kayak wah Yijin lu ngaku deh mantan lu udah ada berapa sampai lu bisa segini. Emang player banget sih. Kayak kelihatan banget orangnya udah maksud gue kayak iya dia anak orang kaya yang memang sudah punya banyak pengalaman dengan wanita gitu loh. Jadi ketika dia ketemu sama bocah ini tuh kayak gitu, tapi untungnya dia ketemu sama Hido setelah dia jatuh ya. Jadinya dia mungkin gak terlalu punya merasa tinggi hati bahwa aku bisa mempermainkan wanita ini gitu. Karena aku adalah orang kaya. Yijin juga bukan tipe orang yang kayak gitu deh. Cuman menurut gue kayak lo bisa loh nyabut itu headsetnya yang ada di kuping dekat lo itu, nggak perlu melintir pala ke sana, kayak sengaja banget sih bapak ini. Ya mereka yang bisik-bisik, gue yang tegang gitu loh, pusing. Tapi ada satu teori yang cukup intriguing juga sih kemarin. Jadi waktu adegan si bapaknya Yijin nelpon dia, di situ kan bapaknya sempat menyinggung bahwa ya terima kasih kamu sudah menjadi orang yang selalu memberikan kebahagiaan selama 10 tahun terakhir gitu kan. Nah akhirnya disitulah teman gue punya dimikir kayak, loh kok 10 tahun terakhir, kan Yijin udah usia berapa puluh tahun nih sekarang, udah berapa puluh kan gitu, berarti oh dia anak adopsi dong nih gitu katanya. Jadi kayak disitulah mulai muncul sebenarnya bapaknya Yijin itu namanya memang bukan Baek gitu, tapi si Kim itu. Tapi gue rasa itu adalah harapan bahwa Yijin sama Hido akan bersatu di masa depan. Tapi gue kalau masalah mereka bersatu apa tidak bersatu ya udahlah ya, gue nggak terlalu ingin dig deep into that gitu. Maksud gue kayak sekarang aja kita masih terombang-ambing nih soal Hido amnesia atau enggak gitu kan. Jadi mungkin gue akan membiarkan itu, dah let it slide aja. Tapi fakta bahwa Yijin kemungkinan adalah anak adopsi ini sih yang cukup menarik buat gue gitu. Karena ada satu thread di Twitter juga yang menyoroti koran pertama yang diantar Yijin ke rumah Hido itu ada berita soal kayak anak adopsi apa segala macam gitulah pokoknya. Dan itu yang kemudian dibilang bahwa itu adalah clue sebenarnya si identitas aslinya si Yijin ini. Nah kemudian muncul dialog yang waktu bapaknya itu ngomong yang soal 10 tahun itu semakin mempertegas bahwa oh Yijin ini sebenarnya bukan anak si Baek ini. Dan itu juga menjelaskan kenapa Yijin gak mirip sama adiknya. Kan gue selalu bilang kayak kenapa Yijin adiknya tuh gitu kan. Itu alasannya dan gue approve sih teori itu. Gimana menurut lo? Iya, gue juga itu menjawab keganjilan gue. Kenapa bisa ada anak yang udah tampan, kaya, berbakat, populer, cuman bisa punya hati sebaik dia gitu loh. Gak arogan, gak yang ngerasa gimana-gimana dan sedewasa itu. Jadi make sense kalau misalkan ternyata dia baru merasakan semua privilege itu di umur dia yang 13 tahun. Misalkan dia diadopsinya baru umur segitu, terus tiba-tiba dia mendapatkan semua kesenangan. Ini kan kalau umur 13 tahun udah bisa cukup mikir kan, kayak oh iya gue ingat asal gue tuh awalnya dari mana gitu. Jadi kayak emang agak aneh sih kenapa Yijin tuh terkesan tuh segitu berhati-hatinya dan jadi kayak bukan berbakti ke orang tua, cuman malah lebih ke rasa berhutang budi gitu gak sih menurut lo Yijin ini? Kayak dia tuh segitu ingin bertanggung jawabnya sama keluarga ini, membalas kebaikan mereka, terus segitu ngelindunginnya si adeknya ini walaupun adeknya udah songong. Padahal kan kalau di kebanyakan drama-drama lainnya tuh kita diperlihatkan hubungan adik kakak tuh kayak anjing dan kucing, cuman begitu ada masalah sama orang luar baru mereka tuh keluar nih saling ngerasain melindunginya gitu. Cuman Yijin itu benar-benar segitu care banget gitu ya. Kesannya kayak karena bokap lu udah baik sama gue akan gantian ngelindungin lo gitu loh kesannya loh. Dan kenapa juga waktu perusahaan yang adiknya didatengin orang-orang itu, penagih utang itu, perusahaannya itu atas nama adiknya, padahal kan yang anak pertama tuh si Yijin kan. Gak tahu deh entah dia anak panti atau dia anak tiri hasil dari pernikahan ibunya yang sebelumnya, gue nggak tahu sih. Cuman kayaknya emang bapaknya Yijin nih orang baik sih, makanya dia juga mau ngesponsorin Yurim yang dari keluarga miskin itu. Atau mungkin dulu mereka emang nggak punya anak, terus kayak ya udahlah kita adopsi aja si Yijin ini. Taunya sekian tahun kemudian muncul si Yihyun. Betul. Dan jarak umur mereka cukup jauh juga kan untuk ukuran adik kakak. Gue mulai merasa Yurim juga sebenarnya anak angkat.
Kayak sebenarnya Yurim sama Yijin itu datang dari panti yang sama gitu loh, makanya mereka berdua jadi deket banget. Kedekatan mereka sebenarnya bukan dimulai dari orang tua Yijin yang sekarang mensponsori Yurim, tapi sebenarnya sudah terjadi sebelum itu gitu. Jadi kayak Bisa jadi ya. jadi kayak mereka berdua sudah berasal dari panti yang sama gitu, tapi diadopsi oleh orang tua yang berbeda. Tapi ketika mereka merasa ketika mereka sudah dapat orang tua dan Yijin merasa bahwa dia lebih beruntung daripada Yurim, dia merasa nggak enak nih sama Yurim gitu. Terus akhirnya kayak ngomong ke orang tua angkatnya bahwa Yurim berbakat loh sebagai atlet, kita sponsori aja yuk kayak gitu. Makanya orang tua Yurim pun tuh sangat, maksudnya kayak Iya. agak aneh juga sih kalau misalkan Terlalu amat sayang dan terlalu gak pernah sayang sama marah-marah gitu ya. sama Iya, sponsornya gitu menurut gue. Jadi kayak Benar. dia pun orang tua Yurim pun merasa bahwa dia pernah ada di fase nggak punya anak gitu. Terus ketika dia ngelihat Yijin pun kayak ngerasa dia juga berhak loh mendapatkan kebahagiaan disayang orang tua gitu. Jadi affectionnya lebih lah gitu ke Yijin, orang tua si Yurim ini gitu menurut gue. Iya benar-benar. Makanya itu yang membuat kenapa orang tua Yurim ketika Hido datang pertama kali ke tempat makan itu, ibunya Yurim langsung meluk Hido kan, yang kayak lo pasti menderita banget ya selama ini, karena basically memang orang tuanya Yurim ini orang-orang baik gitu, orang-orang yang pernah hidup susah gitu, yang kayak dia perhatian banget sama anak-anak gitu, dan dia bisa mengerti bahwa ketika permasalahan Yurim sama Hido itu yang tersiksa tuh bukan cuman Yurim tapi juga Hido gitu. Maksudnya kalau levelnya mereka sangat menyayangi Yurim dan mereka orang tua asli yang kayak egois gitu, ya Hido datang juga kayak ngapain juga gue perhatian sama anak orang gak sih? Gitu gak sih? Tapi karena mereka punya latar belakang bahwa mereka dulu tidak pernah punya anak gitu, terus tiba-tiba Yurim ada dan mereka merasa bahwa mereka tidak bisa menutupi perhatian lebih terhadap anak-anak lain juga gitu, dan itu yang membuat mereka akhirnya bertindak seperti itu ke Hido. Iya, nyokapnya Yurim baik banget. Gue mewek bagian itu dia meluk si Hido. Iya sih, make sense sih. Iya, makanya dan mungkin itu juga alasan kenapa Yurim tuh jadi males gitu nerima apa-apa dari orang tuanya gitu. Karena kayak wah gue udah diadopsi gitu kan. Terus tiba-tiba mereka baik banget udah ngebesarin gue, sekarang gue dikasih ini itu tapi mereka lagi susah. Jadi kayak ada perasaan berat gitu loh yang pada akhirnya membuat Yurim pun mencari orang lain untuk cerita, dan orang lain itu adalah Hido di internet. Iya, dia jadi ngerasa terbebaninya tuh Mindernya sih, berlebihan gitu terbebani. ya. Iya. Jadi merasa ingin membalas untuk memberikan gold medal itu tuh, jadi kayak iya gue nangkep. Iya, sama kayak Yijin dengan tanggung jawab dia membalas kebaikan orang tuanya yang sudah mengadopsi dia, ya Yurim dengan cara itu gitu, dengan cara ya gue harus berprestasi di Anggar gitu, gue harus dapat gold medal. Iya, dan gitu. itu juga menjawab kenapa Yurim terkesan kayak mental lu lemah banget gitu doang gitu. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia sebelum dia di keluarga yang sangat baik ini gitu. Apakah dia ngerasa trauma ditinggal atau apa, merasa Betul. kurang Iya kan? kurang Iya baik. Iya benar. Makanya kan gue selalu bilang kayak padahal Yurim tuh keluarganya hangat loh, kenapa sih orangnya kayak gini? Iya kan? Emang gue bilang seuzon gue tuh selalu ini deh. Dan juga beralasan menjawab kenapa hubungan dia sama Yijin tuh sedekat itu, padahal mereka cuman kayak dalam tanda kutip sponsor gitu kan. Tapi kesannya kayak opa dongseng yang udah sedekat itu, bahkan sampai mereka tuh nggak mungkin punya hubungan romance gitu. Betul. Karena saking udah dekatnya. Makanya kan tadi kan lo bilang yang soal atlet dan reporter itu nggak boleh terlalu dekat, kita kan selalu merujuk kepada Hido dan Yijin kan, padahal sebenarnya ada Yurim juga dan Yijin di situ, dan itu juga nyambung ke si Koran itu tadi, kayak Koran itu juga mungkin tidak hanya menjelaskan latar belakang Yijin tapi juga Yurim gitu, atau mungkin juga bahkan anak-anak itu semuanya adalah anak angkat. Mince pun pada akhirnya mungkin emang anak tuyul yang diangkat sama Hido. Mince adalah beneran anak Yurim yang diadopsi sama Hido. Berarti ini drama memang tentang adopsi-mengadopsi ya, dari zaman dulu dan zaman sekarang. Kan lagi zaman tuh di All Below Summer, di 39.
Iya sih. Tapi bisa jadi Iya kan sih. bisa jadi kayak bokapnya Yijin akhirnya ngeliat Yijin di TV kayak, hah Becky Jin kayaknya ini anakku yang aku cari Iya gitu. kan, bokap aslinya kan Terus maksud dia lo. menghubungi lagi. Iya. Iya. Atau bapak angkatnya si Yijin sekarang yang ngehubungin mencari bokap aslinya Betul. supaya Yijin terbebas dari lilitan hutang keluarga dia. Betul, makanya dia disuruh ganti nama. Lo jangan jadi Baek lagi, lo jadi Kim aja supaya lo nggak ada lagi hubungan legal sama si orang tua yang punya utang ini gitu, yang punya masalah ini gitu. Jadi dia kayak ingin diselamatkan gitu dari permasalahan itu. Bisa jadi kayak gitu sih. Gila ya, kita sotoy banget ya. Berasa kita yang menulis drama. Cepat kirim naskah ini ke penulisnya, suruh mereka revisi. Radical